Lampu ini saya gunakan biasa untuk explore di malam hari. Nah, ini dia ada beberapa tingkatan, kalian lihat. Nah, ya. Hai, kembali lagi bersama saya Aun. Kali ini saya akan sharing peralatan standar atau peralatan apa saja yang saya gunakan untuk membuat video vlogger atau youtuber ya. Ini khusus pemula karena saya juga pemula sih. Jadi peralatan-peralatan ini yang standar saya biasa gunakan untuk membuat vlog atau video-video di YouTube ya. Oke, saya mulai aja. Yang pertama yang sering saya gunakan itu ini seperti pegangan HP seperti ini. Cuman kalau ini kalian tahu sendiri kan, ini kan menggunakan jepitan gitu. Ini biasanya HP itu sering lecet. Nah, ini jepit gitu tuh HP biasanya sering lecet di pinggir-pinggir ya. Jadi saya tidak pernah menggunakan ini lagi. Saya gunakan ini. Ini fungsinya hampir sama seperti itu, tapi ini lebih aman. Jadi kalian tinggal jepit di sini. Ini ada putarannya ini untuk melebarkan atau mengencangkan ya, tergantung ukuran HP kalian. Nah, seperti ini, masukin, lalu tinggal diputar aja. Nah, ini lebih praktis. Pertama, tidak merusak HP, tidak akan merusak HP, dan pegangannya pun lebih enak. Ya, ini harganya sih kisaran 70.000 lah, nggak mahal sih, sekitar itu. Jadi ini sangat berguna ya. Nah, seperti ini guys. Ini bisa dibuka guys. Kakinya ini bisa dibuka. Nanti saya kasih tahu ini gunanya untuk apa saja ya. Ini kalau untuk kalian pegang seperti ini kan susah. Nah, ini kalian bisa pasang di sini ya. Ini udah dapat satu set. Kita beli ini udah dapat satu set sama pegangannya. Ini tinggal di slip di sini. Lalu ini bisa dipakai untuk shoot ya. Jadi aman, nggak jatuh. Lalu keunikannya lagi pegangan yang ini, itu ada ini stand. Ini biasanya dipakai untuk mic eksternal atau lampu ya. Kalau saya sih biasanya menggunakan lampu. Ini lampu dipasangkan di sini aja. Nah, lampu dipasang di sini. Ini bisa dikencangkan. Nah, aman. Jadi kita nge-shootnya lampu di sini, di HP-nya. Ya, nanti saya jelaskan lampunya apa. Ini standnya sendiri ini enak ya, ini enak banget, ini ringan. Ini kita ringan dan gampang dibawa kemana-mana. Kalian beli satu set udah dapat semua ini. Ya. Lalu peralatan yang kedua yang selalu saya pakai adalah mic atau mic eksternal. Ini mic eksternal. Ini saya belinya sekitar 160.000 guys, 160.000 ya. Ini colokannya saya beli yang Type C karena HP saya Type C. Jadi kalian bisa beli kalau untuk Apple ada yang Lightning yang Apple, atau yang micro USB juga ada. Jadi sesuaikan dengan HP kalian. Karena HP saya Type C, saya belikan Type C. Ini penggunaannya tinggal ditancap di sini guys. Tancap, mic ini sudah langsung berfungsi. Tinggal ditekan tombol sekali. Nah, ini berfungsi. Ini karena HP-nya mati ya. Kalau HP nyala nanti ini kedip-kedipnya hilang. Ini menjadi hijau. Kalau ini menjadi hijau, itu berarti dia sudah connect. Ya, ini karena HP-nya mati, jadi nggak connect dia. Ini saya selalu gunakan agar suara kita terdengar dengan jelas ya kalau pada saat kita membuat vlog atau video. Ini ada jepitnya. Ini bisa kalian jepit di kerah baju atau di di kantong baju atas ya, terserah kalian. Ya, ini selalu saya gunakan. Ini selalu saya gunakan. Lalu yang ketiga adalah lampu. Lampu ini mereknya Ulanzi 2000 mAh. Ini saya beli kisaran 200 ribuan lah. Ini juga
dicas menggunakan Type C. Ya, ini menggunakan Type C. Lampu ini saya gunakan biasa untuk explore di malam hari. Nah, ini dia ada beberapa tingkatan, kalian lihat. Nah, ya. Ini biasa saya buat untuk explore di malam hari. Kalau di siang hari saya jarang pakai. Untuk malam hari atau sore yang cahaya kurang, ini baru saya pakai. Dan ini bisa dipasangkan dengan bulansi yang pegangan HP ini, tinggal pasang di atas. Ya, lalu kalian kalau pakai lampu ini kalian tetap masih bisa untuk memasangkan mic eksternal ya. Mic eksternal saya nggak punya, saya nggak pernah pakai itu. Mic eksternal saya pakai ini. Kalian tahu yang modelnya ditancap di sini atau di sini bisa. Yang modelnya ada bulu-bulunya gede ya, itu ya, menggunakan itu. Jadi di lampu ini sendiri sudah disediakan stand untuk mic dan lampu lagi. Misalkan satu lagi lampu di sini hadapnya ke kita. Itu untuk vlogger, untuk yang explore ya. Itu wajah kita kan harus terang. Jadi lampunya ini yang satu hadap ke kita, yang satu hadap ke sana. Nah, tapi karena saya hanya vloggernya untuk makanan, lalu perjalanan wisata atau vlog-vlog gadget, jadi saya hanya menggunakan ini saja guys. Saya tidak perlu menggunakan banyak-banyak lampu ya. Dan saya tidak perlu mic yang gede, itu saya nggak pakai, saya hanya pakai yang ini. Oke, sekarang yang keempat itu adalah gimbal. Nah, kalian tahu nih gimbal, ini saya punya gimbal ini udah lama saya beli. Ini mereknya Moza Mini S. Ini yang bisa dilipat guys. Nah, nanti gimbal kayak gini. Ini stand kakinya. Ini bisa digunakan untuk berdiri. Tapi lebih banyak kalau gimbal itu biasa saya gunakannya begini ya guys. Ini biasa untuk bikin video di perjalanan ya, supaya videonya tuh lebih halus gitu, tidak berguncang-guncang. Jadi saya baru gunakan yang ini. Tapi kalau vlog makanan, vlog gadget yang diam di tempat, itu saya jarang gunakan ini. Saya hanya menggunakan yang ini aja guys. Kalau di perjalanan yang kalian pergi wisata, nah sambil berjalan sambil merekam video, kalian menggunakan ini supaya videonya stabil, tidak berguncang-guncang ya guys. Ya, oke. Nah, ini stand untuk gimbal ini kita bisa gunakan di sini juga nih guys. Ini kalian kalau punya gurita yang stand HP yang gurita itu kalian bisa gunakan di sini juga nih. Ini bisa dipasang di sini nih. Nah, itu gunanya. Jadi pegangan HP kalian bisa lebih panjang, lebih enak lagi. Lagian kalian juga bisa berdirikan kalau kalian mau shoot yang posisi diam ya. Jadi lebih stabil lagi, kalian taruh di meja seperti ini. Nah, ini multifungsi nih kakinya nih. Kalau menurut kalian ini terlalu panjang, kalian bisa pendekin juga nih seperti ini nih. Nah, ini kalian lepas, kalian pendekin seperti ini bisa juga, tidak ada problem ya, tidak ada masalah. Nah, ini bisa. Dan kalian juga masih tetap bisa duduk di meja. Atau sekarang yang keenam yang kelima, tongsis. Nah, ini tongsis ini bisa pasang di sini nih. Nah, begitu. Bisa pasang di sini juga, atau saya biasanya lebih suka ini lebih tinggi. Jadi ini tetap terpasang, lalu tongsis itu dipasang lagi di sini. Ini bisa. Ya, begitu ya. Nah, kenapa saya pilih tongsis yang ini? Ini saya belinya udah lama. 5-6 tahun yang lalu saya belinya, merek Yunteng. Ini saya lupa, mungkin 200 ribuan ya. Saya pilih ini karena ini untuk manjangin ini dia ada kunciannya guys. Dia ada kuncian ini guys. Ini kuncian. Jadi lebih kokoh. Kalau yang antena yang tinggal tarik-tarik itu nggak kokoh, agak goyang-goyang, kadang-kadang suka masuk sendiri ya. Nah, ini ada tiga kunci untuk manjangin. Jadi bisa panjang banget guys. Ini enak. Dan ini kokoh, makanya saya pilih yang ini. Lalu ini saya yang dulu beli tidak ada koneksi bluetoothnya, jadi hanya menggunakan colokan di jack audio sebagai tombol starter. Nanti tombol starternya di sini, tapi ini jarang saya gunakan ya. Ini jarang saya gunakan karena
HP saya yang baru sekarang ini kebanyakan sudah tidak ada colokan untuk audionya, jadi tidak saya gunakan, hanya tongsis saja saya gunakan. Tapi tongsis ini sendiri pun jarang saya gunakan sih, saat tertentu aja ya, untuk pengambilan gambar dari atas baru saya gunakan ini. Oke, yang keenam ada tripod. Tripod itu saya dulu belinya sekitar 400 ribuan, tapi sekarang ada tripod yang mulai 200 sampai 500 ribu. Itu udah kelas menengah yang lumayan lah ya. Kalau mau yang lebih bagus lagi ada harganya jutaan, tapi nggak perlu segitulah. Yang 200 ribu aja untuk pemula seperti kita itu udah cukup untuk membuat video-video sederhana, vlog-vlog sederhana, kalian sambil berekspresi. Cukup pakai peralatan yang standar yang murah dulu. Kalau kalian sudah profesional, sudah tidak menggunakan HP lagi sebagai alat perekamnya, kamera atau apa, kalian bisa beli yang lebih mahal toolsnya. Kalau saya cukup toolsnya ini aja udah. Yang penting kita punya ide-ide kreatif, kita bisa tampilkan di YouTube kita, penonton kita senang melihatnya. Nah, setelah itu baru kalian beli peralatan yang lebih mahal, silahkan ya, sesuaikan dengan peralatan kalian ya. Oke, itu aja dari saya. Bantu channel saya dengan subscribe dan nyalakan loncengnya. Lalu jika video ini bermanfaat, kalian bisa like, share, dan komen sebanyak-banyaknya. Terima kasih untuk waktunya dan ciao.